Untuk kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu bilangan bulat. Silahkan teman-teman sambil mendengarkan penjelasan dari saya, kalian buka buku bab 3 ya. Sudah punya buku semua ya? Kemarin sudah ambil bukunya, dibuka halaman 12, bilangan bulat. Oke. Teman-teman di sini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau sehat nanti ngikuti mata kuliah konsep matematika kan tidak pusing. Ini masih yang bab depan ini masih level aman saya rasa. Yuk, saya izin share screen-nya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Saya lanjut ke langsung bab 3. Bentar. Yaitu bilangan bulat. Setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini, ya sudah muncul ya. Oke. Ibu ulangi lagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan teman-teman mahasiswa akan mengerti mengenai pengertian bilangan bulat, kemudian operasi bilangan bulat. Sebentar, ini masih ada yang mau masuk. Tolong di WA-kan ya, nanti lebih dari 15 menit saya tidak akan admit lagi. Jadi waktunya saya sampai 15 menit untuk kalian bisa join. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah pengertian bilangan bulat. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif. Kemudian hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu mulai dari 1 sampai, nah ke kanan ya, 1, 2, 3, 4, sampai tak terhingga ke kanan, kemudian terdiri dari bilangan 0, kemudian ada bilangan negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk penyajian ke dalam himpunan, teman-teman sudah bisa atau belum ya? Halo? Bisa ya? Himpunan bilangan bulat dinyatakan ke dalam ya, titik-titik-titik, ini artinya batasnya itu ke kiri, ya. Kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau membaca ini negatif ya, negatif 1, jangan min. Nah, dulu ketika di sekolah mungkin kalian bacanya min 1, min 2, min 3, nah bacanya negatif. Untuk pengertiannya apakah teman-teman sudah bisa? Halo? Sudah, Bu. Bisa ya. Kemudian berikutnya kita ke operasi hitung pada bilangan bulat. Seperti operasi hitung pada bilangan asli, operasi hitung pada bilangan bulat ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama kita ke operasi penjumlahan. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, maka bilangan tersebut dilambangkan dengan A ditambah dengan B. Ya, A ditambah dengan B. Perolehan hasil tersebut dengan menentukan banyaknya gabungan dari himpunan A dan B.
Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk penjumlahan. Ilustrasinya seperti ini ya. Di sini ada 2 buah himpunan, yaitu himpunan A yang pertama terdiri dari 5 anggota, ya. Kemudian yang B ada 3 anggota. Ini kan tadi 5 ya, kemudian ada ditambah dengan 3. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat berarti menjumlahkan semua komponen dari bilangan bulat itu. Oke, seperti itu ya penjumlahan. Kemudian ada beberapa catatan teman-teman yang perlu diingat. Penjumlahan ini harus melibatkan unsur yang sama. Misalkan di sini kan bulat-bulat ya, ditambah dengan bulat-bulat pink itu boleh. Tetapi kalau misalkan 2 buah jeruk, nah seperti ini ya, ditambah dengan 1 anggur. Nah, kira-kira bisa enggak? Halo? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Gimana? Bisa enggak? Karena tidak sama. Tidak bisa. Oke, tidak bisa ya, karena jenisnya tidak sama. Nah, itu tidak boleh dijumlahkan. Oke. Kemudian, saya rasa paham, perlu diingat kalian untuk mengajar nanti ketika sekolah dasar ya. Saya rasa teman-teman nanti kan cita-citanya jadi guru SD. Jangan sampai 2 jeruk tambah 1 anggur sama dengan 3. Nah, itu enggak boleh. Oke, kemudian Ibu lanjut ke ilustrasi seperti ini. Ya, kalau di tempat kalian karena bukunya hitam putih mungkin tidak begitu terlihat ya. Ilustrasinya jika nilai tempat diwakili oleh suatu benda. Maksudnya gimana dari gambar ini? Kalau di gambar ini, satu es krim ini mewakili nilai tempat puluhan. Dan satu, apa ini namanya ya, lollipop ya. Lollipop ini mewakili satuan. Nah, gini ya. Ketika dijumlah, dia akan menghasilkan 30-an, ya toh? Kan es krimnya ada 3, berarti 30-an ditambah 6 satuan, berarti 36. 36 ditambah dengan 66, ya. Saya rasa mudah ya. Kemudian puluhan dikumpulkan dengan puluhan dan satuan dikumpulkan dengan satuan. Oke. Ada masalah enggak? Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Hasilnya 102. Nah, kemudian nanti ada kesepakatan kalau teman-teman mengajar di SD, tetapi ini tidak saya tuliskan di buku. Di sini kan ada 12 lollipop. 12 lollipop. Padahal di sini kan es krimnya hanya ada 9 es ya. Berarti ini kan 90-an ditambah 10 satuan. Kok bisa menjadi 102? Nah, ini kalau mengajar di SD itu harus ada kesepakatan bahwa 10 buah lollipop ya, 10 lollipop. Nah, saya gambar 10 seperti ini. 10 lollipop akan bisa ditukar dengan 1 buah es krim. Nah, gitu ya. Jadi 10 satuan bisa ditukar dengan 1 puluhan. Kenapa kok bisa menjadi 102? Nanti ada gambar di bawahnya lagi. Nanti es krimnya ada sebanyak 10, jadi 10 es. Gitu nggih. Iki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es krim dan 2 lollipop. Nah, gini. Jadi nanti gambar yang es krim ini nggih, keterangan gambarnya akan berubah menjadi 10 es ditambah dengan 2 lollipop. Itulah kenapa bisa menjadi 102.
2. Puluhannya ada sebanyak 10, satuannya ada sebanyak 2. Seperti itu. Oke. Ada masalah enggak? Enggak ya? Enggak, Bu. Oke, Tidak, Bu. kita lanjut. Enggak ada, Bu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, penjumlahan dengan kalau ini dengan manik-manik atau dengan kancing warna-warni. Misalkan yang orange ini mewakili bilangan negatif. Ya, negatif 7 berarti kita pakai 7 buah kancing warnanya oranye. Ditambah 4, pakai 4 kancing warnanya kuning. Kemudian dicarikan pasangannya, itu loh yang di dalam nih ya, yang di kotak warna biru nih. Nah, ini kan kancingnya berpasangan. Kalau kancingnya beda warna, kemudian dipasangkan, begini ya, ini merah, ini kuning, kok dipasangkan. Nah, berarti ini menjadi 0. Karena satu manik-manik positif dipasangkan dengan satu manik-manik negatif, berarti kan 0 gitu nggih. Kemudian hasilnya, nah ini kurang tepat ya warnanya ya. Kalau di sini warnanya harusnya orange juga ya. Ini kan sisanya yang tidak punya pasangan 1, 2, 3. Warnanya ternyata orange, berarti ini salah ketik ya. Ini hasilnya negatif 3 karena kancingnya warnanya orange. Mohon diperbaiki yang masih salah ketik. Negatif 7 ditambah 4 hasilnya negatif 3. Oke. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 5. Saya rasa kalau ini mudah ya. Kancingnya semuanya warnanya adalah orange. 4 orange ditambah 5 orange. Menjadi 9 orange. Berarti kalau dia 9 warnanya orange, negatif 9. Kemudian yang kuning sebelah kanan sendiri ini 2 ditambah 4 hasilnya 6. Itulah contoh penjelasan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan benda konkret. Selain pakai kancing warna-warni tadi, kalian juga bisa menggunakan media yang lain seperti tutup botol, permen, kertas, atau 2 benda yang warnanya berbeda. Jadi kalau mengajar pakai media itu tidak perlu susah-susah seperti itu. Oke, kemudian selain pakai benda konkret, kalian juga bisa menggunakan garis bilangan. Nanti ada contohnya ya, garis bilangan. Kemudian saya lanjutkan aja ke operasi bilangan bulat. Operasi penjumlahan memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Bilangan bulat A dan bilangan bulat B jika dijumlahkan maka hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat tambah bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat. Ini kalau sifat tertutup ada masalah tidak, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Kemudian sifat komutatif pada penjumlahan. Jika A ditambah B, maka hasilnya adalah B ditambah A. Artinya tempatnya bisa ditukar. A tambah B. Awalnya kan A. Kemudian bisa ditukar tempatnya B ditambah dengan A. Maka hasilnya masih sama. Bisa dipahami ini ya? Mudah Ibu rasa. Bisa dilanjut ke sifat pengelompokan atau asosiatif. Kalau kalian kemarin mendengarkan penjelasan saya mengenai bilangan asli, saya rasa tidak masalah untuk ini. Jadi dikelompokkan dulu, 3 tambah 5 dikerjakan dulu, dengan 5 ditambah negatif 2 dikerjakan dulu, ternyata hasilnya sama. Itu namanya sifat asosiatif. Kemudian sifat identitas. Nah, 0 ini masih merupakan unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Saya rasa tidak ada masalah karena kemarin sudah ada penjelasan dari saya mengenai
bilangan asli. Ya, Ibu lanjut ke operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan inverse dari penjumlahan. Jika bilangan bulat positif A dikurangi dengan bilangan bulat positif B dan menghasilkan bilangan positif C, maka dapat ditulis seperti ini. Y. A dikurangi B sama dengan C. Dia inverse-nya atau kebalikannya dari penjumlahan, berarti B ditambah C itu kan sama dengan A, maka A kurangi B sama dengan C. Saya rasa teman-teman bisa ini ya, A kurangi C sama dengan B, kan gitu, G. Namanya pengurangan merupakan inverse dari penjumlahan. Oke. Kemudian Ibu akan mencontohkan ilustrasinya nih, ilustrasi gambarnya di sini. Perhatikan, dia mulai dari 0 ya. Mulainya dari 0. Nah, kalau gambar ini lihat ya dari sini. Iki berarti ke sini. Nah, bilangannya adalah 4. Kemudian dari 4 ini jalan ke kiri. Kalau bilangan garis bilangan ini ke kiri berarti dia dikurangi. Oke, jalannya tadi ya dari negatif 4, dari 0 ke 4 berarti 4. Kemudian dari sini ya, dari 4 ke kiri 3. Nah, berarti kalau ke kiri itu dikurangi. 4 kurangi 3, maka hasilnya adalah, kalian lihat hasilnya dari sini. Nah, sini. Mulainya dari 0. 0 balike ngorene. Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi kalau membuat garis bilangan, ya toh, operasinya dari 0 dulu. Misalnya ya, kayak gini, 4 kurangi 3 berarti dari 0 ke kanan 4. Dikurangi berarti ke kiri 3. Baru dari 0 lagi tadi terakhir garisnya di mana? Ditarik seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke operasi perkalian. Operasi perkalian pada bilangan bulat. Operasi perkalian dapat diartikan dengan penjumlahan berulang. Contoh 4 nih ya, terdapat 5 keranjang. Setiap keranjang terdapat 10 butir jeruk. Berapa banyaknya buah jeruk seluruhnya? Nah, hati-hati. Dulu pernah ada kasus viral perkalian anak SD itu jawabannya tidak sesuai, malah masih marah-marah gitu ya karena adiknya disalahkan. Oke, perhatikan kalau jeruk di sini kan satu keranjang isinya 10. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya berapa, Ca? 50. 50 gitu. 50, Bu. Nah, 50 itu bisa dituliskan, ya. Ini kan keranjangnya ada 5 ya. 5 kalinya 10. Jadi 10-nya ada sebanyak 5 kali. Mana tahu ini loh. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5 kalinya 10 hasilnya 50. Jadi nanti beda makna antara kalau kalian minum obat 3 kali 1. Obatnya berapa banyak? 3. Obatnya 3. 3. Langsung diminum 1 kali? Tidak. Tidak. Lah gimana cara minumnya? Dari minum 3 kali. Dari minum 3 kali. 3 kali 1 artinya 1 di pagi hari, 1 di siang hari, tambah 1 di malam
hari, tidak 3 obat langsung diminum pagi semua ya, nanti bisa overdosis. Paham ya? Jadi kalau kalian lupa maknanya operasi perkalian, ingatlah cara kalian minum obat 3 kali 1, oh maknanya 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Jadi nanti dengan 1 kali 3 meskipun hasilnya sama ya, maknanya beda. Kalau 1 kali 3 berarti 3-nya ada sebanyak 1 kali. 2 kali 4. Nah, coba dijawab 2 kali 4 maknanya apa? 4 tambah 4. Oke, 4 tambah 4 ya. Kalau 4 kali 2, 4 kalinya 2 berarti 2 tambah 2 tambah 2 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 2 tambah 2. tambah 2 sebanyak 4 kali. Gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar. Oke, saya lanjutkan ke operasi perkalian. Bilangan bulat memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifatnya tertutup. Artinya, jika dua buah bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya juga bilangan bulat. Tidak menjadi pecahan, tidak menjadi bilangan jenis yang lain. Kemudian, tolong di-mute ya yang tidak akan menjawab pertanyaan. Kemudian, pada operasi perkalian bilangan bulat juga bersifat komutatif. Ya, A kali B hasilnya akan sama dengan B kali A. Ini hasilnya ya, bukan maknanya. Kalau tadi maknanya jelas beda. Kemudian asosiatif atau pengelompokan. Saya rasa tidak ada masalah untuk ini. Tadi sudah bisa. Kemudian yang sedikit berbeda adalah sifat ini distributif. Ada distributif kanan, ada distributif kiri. Yang distributif kanan kiri artinya, nah ini ya, A kali B tambah C. A kali B ditambah dengan A kali C. Bisa ya? Kalau distributif kanan nih, A kali C ditambah dengan A kali, A kali C ditambah dengan B kali C. Itu distributif kanan. Bisa ya, nak ya? Saya lanjutkan ke sifat ketergandaan. Sifat ketergandaan, jika ada bilangan A, B, C, bilangan bulat dan A kali B, A sama dengan B, maka A kali C akan sama dengan B kali C. A kan sama dengan B, jadi A kali C sama dengan A-nya bisa diganti dengan B ya, B kali C. Itu namanya sifat ketergandaan. Kemudian ada sifat konselasi. Jika A, B, C bilangan-bilangan bulat dan A kali C sama dengan B kali C, maka C-nya tidak sama dengan 0 dan A sama dengan B. Ini kebalikan dari sifat yang ke-6 gitu ya. Kemudian ada operasi pembagian yang terakhir nih. Pada operasi pembagian, nah hakikatnya pembagian adalah pengurangan yang berulang. Ya. Contohnya ini ada 36 dibagi 3. Saya kasih contoh yang gampang dulu sebelum ke 36 dibagi 3. Saya punya 6 buah permen, 6 permen ya, dibagi ke 2 anak, 2 orang anak. Caranya membagi itu tidak langsung masing-masing anak dapat 3. Misalnya ini anak saya yang pertama, ini anak saya yang kedua. Saya kasih permen. Oh, saya kan punya 6. Ini tak kasih 1 permen. Ini tak kasih 1 permen. Permen saya masih berapa? 4 ya. Kemudian saya kasih lagi di sini. 1, di sini 1. Kan sama posisinya ya. Kemudian, oh masih, permen saya masih 2. Nah, saya kasih lagi. Begitu. Berarti 6 dibagi 2 anak, masing-masing anak akan memperoleh 3 permen. Jadi pembagi itu harus sama, harus habis dibagi seperti itu. Ini maknanya adalah pembagian merupakan pengurangan yang
berulang. Kalau tadi perkalian, tadi kan perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Untuk 36 dibagi dengan 3 ini sama caranya dengan tadi ini ya, analog dengan cara saya membagi 6 permen kepada 2 orang anak. Jadi ini 36 dibagi 3 hasilnya yang di sini ya. Nah, awalnya dia ngasih sini 1. Saya bentar, tak pisahkan biar kalian tidak bingung. Terus bagi sini 1, ke sini 1, ini 1 lagi, ini 1 lagi, dan seterusnya. Itu makna dari pembagian. Kemudian operasi bilangan, operasi pembagian memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah pembagian merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Nah, ini tidak ada keterangannya, saya beri keterangan ya. Yang pertama, saya tulis di sini nih, inverse kebalikannya. Jika kita punya A kali B sama dengan C, maka bisa ditulis A itu sama dengan C dibagi dengan B. Ini bisa ya teman-teman ya? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ini nah, tanda seperti ini. Kemudian kalau cari B berarti sama dengan C dibagi dengan A, gitu ya. Nah, ini tidak muat untuk nulis pecahan. Kemudian sifat identitas, yang kedua sifatnya. Misalkan saya punya A bilangan bulat akan dibagi atau dikali dengan 1, maka hasilnya kan A kali maka hasilnya adalah 1 kali A. Berarti A-nya ini adalah unsur identitas pada perkalian. Kemudian A dibagi dengan 1. Oke. Maka hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu A. A dikali 1 hasilnya dirinya sendiri, A dibagi 1 juga hasilnya diri sendiri. Berarti 1 adalah unsur identitas. Sampai nomor 2 tidak ada masalah ya? Halo? Nggak ada. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, operasi pembagian tidak bersifat tertutup, tidak asosiatif, tidak komunikatif, dan tidak distributif. Oke, itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan, apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada tadi yang masih di bukunya masih ada kekurangan, misalkan seperti ini yang saya tampilkan di screen-nya, kalian bisa menambahkan sehingga menambah pengetahuan kalian. Begitu. Saya cukupkan sekian untuk Zoom-nya karena sudah mau habis Zoom-nya, nanti akan mati. Silahkan mengerjakan latihan halaman 18, nggih. Kemudian seperti biasa silahkan kalian upload di Sunan jawabannya. Untuk ukuran picture-nya bisa dikurangi sehingga tidak besar sekali. Untuk kelas 2A kemarin sudah saya sampaikan ya. Untuk kelas 2B, nanti kalau kalian mau kirimkan jawaban, diatur pixelnya sehingga tidak sangat besar. Bagi mahasiswa yang misalkan nih, ada temennya yang sudah upload jawaban, ternyata jawabanmu sama, nah kalian bisa meninggalkan komentar di sana ya. Jadi tinggalkan komentar di sana, misalkan jawabannya temanmu kurang betul misal. Mohon maaf, jawabannya Mbak Umi masih terdapat kekeliruan. Koreksi saya adalah ini, gitu boleh, nggih. Kalian tidak harus selalu menjawab, tetapi menanggapi atau mengomentari jawaban dari teman lain pun dipersilahkan. Sampai di sini pertemuan via Zoom-nya. Bentar. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti silahkan pertanyaan
bisa diajukan di Sunan untuk forum diskusi dan tanya jawab. Jadi saya mau menjelaskan bahwa forum diskusi tanya jawab itu tidak hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan, tetapi kalian juga bisa menuliskan pertanyaan, tidak hanya menjawab latihan. Kalau ada materi yang belum bisa, silakan kalian tulis pertanyaan di sana. Begitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di Sunan. Untuk Zoom-nya Ibu cukupkan. Terima kasih. Ibu mohon maaf jika di dalam penyampaian ada kekurangan, ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.